Ini bubur kacang hijau ya? Nah, ini di zaman Nabi nggak ada ini. Singkong itu wah nggak boleh makan singkong itu. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Jadi kalau makan bubur ini, kalau nanti maknai letterlek hadis ini ya makan bubur bid'ah. Habis bid'ah sesat, habis sesat masuk neraka. Maka jangan makan bubur Pak Rosito, masuk neraka itu. Ternyata Wali Songo itu di dalam dakwah malah kebanyakan pakai musik dan nyanyi-nyanyi. Gamelan loh Sunan Kalijogo itu. Gimana lagunya Tik? Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak sengguh temantel anyar bocah angon. Intinya lagu itu begini Mas, kamu juga nggak ngerti kan, diterusin bahasa Jawa ini. Lir ilir tandure wis sumilir, ibaratnya orang tanam padi itu sudah mulai tumbuh. Apa maksudnya? Ketika sahabat Kang Muslih channel Muhibbin Muhibbat, yuk jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen ibadah. Shallu ala nabi. Jamaah pengajian Majelis Taklim Jamiatul Muslimin di Kalianyar setiap Selasa malam Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini hadis yang ke-5. Sekilas membahas hadis yang ke-4. Hadis yang ke-4 sebelum masuk Ramadan, kemarin kita membahas tentang asal usul kejadian manusia ketika ada suami istri yang sudah berhubungan, maka dalam jangka 40 hari masih berbentuk nutfah, kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik, 40 hari kemudian segumpal darah, summa yakunu mudghatan misla dzalik, 40 hari kemudian jadi daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh. Ketika roh ditiupkan, dibarengi dengan wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ada 4 perjanjian bagi roh yang ada di dalam rahim. Pertama, bikat birizkihi, ditulis tentang rizkinya. Jadi roh setelah ditiup dalam rahim disampaikan nanti kamu rizkinya jadi orang kaya raya, usahanya maju umpamanya. Atau kamu ditulis nanti rizkinya kaya enggak, miskin nah, gitu. Tulis juga sudah. Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya. Kamu nanti umurnya umumnya umat Nabi baina sittina wa sab'ina, antara 60 ke 70. Kemudian wa amalihi, perbuatannya. Nanti kamu jadi orang ahli ibadah atau ibadahnya nanggung. Jadi ahli ibadah banget enggak, maksiatnya doyan gitu. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada yang begitu ada? Enggak ada sedikit. Jangan-jangan ustadznya juga ya memang begitu ini, STMJ ini. Ustadznya itu sholat terus maksiat jalan ini.
Ya mudah-mudahan dengan upaya baik ya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Baru yang keempat, roh dikasih tahu wasyaqiyun au sa'idun. Nanti kamu matinya su'ul khotimah, itu dikasih tahu. Nanti kamu husnul khotimah, dikasih tahu. Itu hadis yang kemarin. Nah ini kita itu sebenarnya sudah tahu harusnya, tapi kita nggak ingat. Nah karena nggak ingat itulah berupaya agar melakukan amalan-amalan yang baik, yang ujungnya harapannya husnul khotimah. Itu hadis panjang itu kemarin. Maka dengan 4 yang telah disampaikan tadi, ya kita upaya. Baik, kita masuk hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayati li Muslimin man ngamila ngamalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang iman, Ummu Abdillah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Hadis ini memberikan penjelasan tentang yang namanya bid'ah itu loh Pak. Jadi kalau melakukan amalan yang tidak ada di zaman Nabi, itu namanya bid'ah dan nggak boleh. Tapi ini jangan dimaknai secara letterlek. Kita harus ngaji, harus belajar. Kalau hadis ini dimaknai secara letterlek apa adanya, kita malam ini nggak boleh makan bubur, ini nggak boleh. Ini bubur kacang hijau ya? Nah, ini di zaman Nabi nggak ada ini. Singkong itu wah nggak boleh makan singkong itu. Bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Jadi kalau makan bubur ini, kalau nanti maknai letterlek hadis ini ya makan bubur bid'ah. Habis bid'ah sesat, habis sesat masuk neraka. Maka jangan makan bubur Pak Rosito, masuk neraka itu. Ini kalau letterlek, makanya kudu ngaji. Ya ngajinya pelan-pelan, nggak mungkin ngaji semalam terus pinter, nggak mungkin. Ya, ngaji itu di pondok pesantren butuh puluhan tahun kok. Itu aja kadang tetap nggak pinter. Nah, terus apa yang dimaksud baru dalam agama kami? Ini yang kayak apa? Maka di sini ini bawa kitab Majalis Susaniyah. Saya tak pakai kacamata biar bagus. Padahal nggak kelihatan Pak tulisannya. Udah kayak orang tua saya ya. Apa memang udah tua Pak RT? Pak RT juga pakai. Bukan sih, saya menghargai yang jualan kacamata. Di sini Pak, man ahdasa, maksudnya itu ayata bisyai'in lam yakun maujudan fi zamanin nabi.
melakukan sesuatu yang memang tidak ada di zaman Nabi, wa huwa al-musamma bil bid'ah. Apa-apa yang nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Tapi qauluhu fi amrina, kalimat kata-kata amrina, urusan kami, kata Nabi, ai fi dinina wa syar'ina, urusan agama dan urusan syariat. Maksudnya urusan agama, agama jelas, dinul Islam, pintunya agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok kalau ada syahadat yang berbeda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna musaddiq rasulullah, itu jelas bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Ini urusan agama, urusan ideologi, urusan akidah, tertolak. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, aku bersaksi Muhammad bin Abdillah utusan Allah, itu yang benar. Kalau sampai ada ajaran aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, aku bersaksi Musaddiq utusan Allah, aku bersaksi Mirza Ghulam Ahmad utusan Allah, itu nggak boleh. Apalagi agama yang dibawa oleh orang Indramayu itu, aku bersaksi Tokemin Rasulullah, itu kacau itu kan. Tokemin jadi RT aja nggak pantas itu. Itu fitrina wa syar'ina, dan syariat. Syariat apa? Syariat ya apa-apa yang dibawa oleh Nabi. Contoh pelaksanaan sholat 5 waktu. Yang namanya sholat 5 waktu kan Nabi menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Lah mata rantai yang kita lakukan sholatnya ini ngikutin guru kita, guru kita ngikutin gurunya, gurunya ngikutin gurunya, gurunya sampai sahabat, sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau ada tuntunan sholat kok berbeda, contoh sholat duhur karena posisinya siang capek dibikin 2 rakaat, bukan dalam rangka qashar, tapi memang orangnya males bikin syariat sendiri, itu namanya urusan yang baru dalam syariat, itu tertolak. Tapi kalau bukan dalam urusan syariat, itu ndak apa-apa. Bukan dalam urusan agama, itu nggak apa-apa. Ya contoh, yang namanya bubur kacang hijau, ini nggak ada sangkut paut dengan agama, nggak ada sangkut paut dengan syariat. Itu maksudnya. Ya boleh, tapi jangan sekarang, wong saya lagi ngaji, masa saya praktek. Lagi. Urusan pakaian, bentuk pakaiannya, jenis pakaiannya, ini bukan agama, ini bukan syariat, tapi budaya. Tapi syariatnya adalah menutupi aurat. Karena yang namanya umat Islam telanjang kemana-mana nggak boleh. Jangankan umat Islam, non Muslim pun kalau keluar rumah telanjang nggak boleh. Kalau Pak Rosito boleh Pak. Di kamar mandi gila ngawur. Masa Pak Rosito gila? Di kamar mandi, itu pun kamar mandi, kalau mandi harus ditutupi sebagian yang itunya Pak. Nyong wuda gitu, telanjang. Nah, kalau pakaian substansinya benang merahnya syariat, ini nutupi aurat. Adapun jenis pakaiannya bukan syariat. Ya kalau Kanjeng Nabi pakai jubah, itu memang tradisi dan budaya orang Arab pakai jubah. Indonesia pakai batik, pakai baju kemeja, pakai sarung. Ini tradisi, tapi syariatnya nutup aurat. Selama sholat kita yang laki-laki dari pusar sampai lutut ketutup, nutupnya pakai sarung, nutupnya pakai koko, nutupnya pakai baju kemeja, yaitu tidak termasuk bid'ah. Tapi kalau sholat nggak pakai baju dalam kondisi tidak darurat, itu namanya bid'ah. Jadi ini kalau bahasa santainya, kalau udah ngomong bid'ah itu pelan-pelan.
Karena ini sering dibahas. Teman-teman sebelah mana saya nggak tahu. Urusan yang biasa dilakukan oleh ulama ussalaf. Kalau ada yang meninggal, itu nanti 7 hari tahlilan, seperti kesepuhan kita almarhum Haji Sayuti. Nanti 40 hari tahlil. Setelah itu ada yang mengomentari, weh, kalau ngikutin hadis ini, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa lahu hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kalau ngikutin hadis ini di zaman Nabi nggak ada. Dulu ketika zaman Nabi nggak ada tahlilan loh, nggak ada 7 hari. Wah itu bid'ah, itu sesat. Berarti yang tahlilan masuk neraka semua. Wedan itu Pak itu. Loh yang melakukan itu ahli tafsir, ahli hadis, mondoknya puluhan tahun itu melakukan. Kita ngikutin. Kita ngikutin alim ulama. Artinya yang dilakukan oleh alim ulama ini doa itu kan bebas. Hanya kalau doa ketika meninggal itu sambil taknis, sambil takziah. Karena dalam sunnah pun kalau takziah mayit ya sehari, 3 hari, 7 hari. Sambil takziah datang, kita mendoakan. Kan Nabi juga menganjurkan agar mendoakan para almarhum dan almarhumah. Gampangnya ngomong karena orang sudah pada datang, ya langsung dikondisikan doa dan tahlil bersama. Toh doanya itu juga dianjurkan Nabi, adapun tata caranya itu tradisi dan budaya. Jadi sekali lagi jangan gampang-gampang bid'ah dan mengharamkan. Karena bid'ah ada yang wajib. Kalau di sini ini bid'ah yang wajib menurut kitab Majalisus Saniyah. Faidatun qassama Ibnu Abdissalam al-hawadisa ilal ahkamil khomsah. Jadi Syekh Ibnu Abdissalam itu membagi sesuatu yang baru, yang katanya bid'ah itu ada 5. Faqala al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi ngasir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu ya melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tapi ada yang wajibatun. Menurut kitab ini, yang wajib kayak apa? Ta'allumin nahwi, seperti belajar ilmu nahwu. Ngaji ilmu nahwu itu bid'ah. Zaman Nabi itu nggak ada ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kayak apa ini? Ilmu nahwu itu contohnya begini, kalau pakai kitab yang kecil namanya kitab Al-Jurmiyah. Al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Yang namanya kalam adalah kumpulnya perkara 4, lafat, mufid, murakab, atau lafat, mufid, musnad. Itu tergantung apa Jurmiyah, apa Imriti, apa Ibnu Aqil. Terus di dalam ilmu nahwu nanti yang namanya kalimah itu ada 3. Ada kalimah fi'il, ada kalimah isim, ada kalimah huruf. Yang namanya kalimah isim ada isim mufrad, isim tasnya, isim jamak, ada jamak mudzakkar, jamak muannas. Contoh, kalau ngaji nahwu bismillahirrahmanirrahim. Bismi al-ba'u harfu jarin ismun majrurun bil ba, ismun mudhafun, Allahi mudhafun ilaihi. Ba-nya adalah ba harfu jar, ismun dijarkan dengan huruf ba. Itu nahwu. Untuk apa? Wa nahwu aula awalan ayu'lama idil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu itu ilmu yang wajib dipelajari awal-awal. Karena apa? Memahami ilmu Quran, ilmu hadis tanpa ilmu nahwu tidak bisa memahaminya. Itu kalau bicara ilmu nahwu. Tapi ada lagi yang wajib, yang kita sendiri merasakan, mengkodifikasi Al-Quran, mengtadwin Al-Quran. Apa sih? Membukukan Al-Quran. Ini umpama Al-Quran, ini bukan Al-Quran. Quran yang saat ini kita ada, Pak, yang 1.025.000 huruf, 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Itu di zaman Nabi nggak ada, bentuk buku nggak ada.
Maka ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab itu memantau ketika para sahabat pada meninggal. Yang sahabat itu apal Al-Quran. Kalau nanti sahabat meninggal, lama-lama Al-Quran akan hilang. Maka mengusulkan untuk menulis Al-Quran. Sayyidina Umar usun kepada Sayyidina Abu Bakar. Oleh Sayyidina Abu Bakar kalimatnya apa? Aku nggak berani melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar datang lagi. Lama-lama istikharah, mimpi. Kemudian menemui Zaid bin Sabit, juru tulisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengutarakan bahwasanya untuk menulis Al-Quran, membukukan Al-Quran, Zaid bin Sabit pun jawabannya sama. Aku nggak berani melakukan apa yang di zaman Nabi belum dilakukan. Tapi ujungnya ditulis juga. Tapi penyempurnaan mushaf itu di zaman baginda Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadilah Al-Quran. Jika Al-Quran tidak dikodifikasi, tidak ditadwin, tidak dibukukan, niscaya kita tidak akan ngerti yang namanya Al-Quran. Maka kodifikasi menjadi bid'ah yang wajib. Wong sekarang sudah dibukukan aja males baca. Betul apa tidak? Udah baca Quran belum teh hari ini teh? Jujur aja teh. Ustadznya aja belum. Kalau Pak Ustadz Abdurrahman pasti itu udah dengerin anaknya yang hafid yo. Jadi bid'ah itu yang dimaksud tertolak adalah urusan agama, urusan akidah, urusan syariat. Jadi kalau ada yang mengajak-ngajak ini nggak ada zaman Nabi, ya sama. Kalau yang ngomong di zaman Nabi nggak ada, jangan megang HP. Wong HP juga nggak ada zaman Nabi. Yang ngomong bid'ah, HP-nya bagus-bagus, walah sampean aja. Ya, kalau nanti dia ngomong ini ilah hadrotin, nggak ada. Tawasul zaman Nabi nggak ada. Habis sholat nggak ada kenceng-kencengan, astagfirullah, nggak ada zaman Nabi. Sampean berisik, kamu juga nggak ada zaman Nabi. Kamu juga bid'ah. Kalau begitu kamu akan saya pendem sekalian ini orangnya. Yang ngomong bid'ah aja nggak ada zaman Nabi, berarti bid'ah orang itu. Berisik kamu begitu. Jadi kita jangan gampang terprovokasi. Baik. Ya sebenarnya panjang ya, tapi kita ngambil kesimpulannya saja. Urusan akidah dan urusan syariat yang jalurnya jelas. Kalau udah urusan tradisi itu tidak dinamakan bid'ah dolalah, tapi bid'ah hasanah. Yang sering kita sampaikan kalau maulid Nabi, zaman Nabi maulid nggak ada bikin panggung. Kita nggak bicara pandemik ini ya. Nggak ada bikin panggung, nggak ada manggil penceramah, nggak ada hadroh, nggak ada MC, nggak ada sambutan. Lah kalau itu semuanya, zaman Nabi nggak ada, ribet itu Pak nanti itu. Jadi jangan sempit ya. Jadi akidah dan syariat. Adapun maulid Nabi yang seremonial, Isra Mi'raj yang seremonial, itu sebuah tradisi metodologi dalam penyampaian dakwatul Islamiyah agar masyarakat mau menerima. Apalagi kalau kita buka Wali Songo, wah, macam-macam Wali Songo. Ternyata Wali Songo itu di dalam dakwah malah kebanyakan pakai musik dan nyanyi-nyanyi. Gamelan loh, Sunan Kalijogo itu. Gimana lagunya teh? Lir tandure wes sumilir tak ijo royo tak sengguh temantel anyar bocah angon. Intinya lagu itu begini Mas, kamu juga nggak ngerti kan, diterusin bahasa Jawa ini.
Lir ilir tandure wis sumilir. Ibaratnya orang tanam padi itu sudah mulai tumbuh. Apa maksudnya? Ketika Kanjeng Sunan Kalijogo, ketika Kanjeng Sunan Giri atau Syekh Nurul Yakin atau Ainul Yakin menyampaikan ini loh Islam, ini loh agama, kepada dulu Pantura yang penuh dengan Budaisme, dulu Pantura yang penuh dengan Hinduisme, mereka mulai masuk dan ngerti apa yang namanya Islam. Mereka mulai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya tandurannya itu sudah mulai muncul. Ada akidah, ada syariat, cuman pakai nyanyian lir ilir tanduri wis sumilir tak ijo royo royo, itu sudah mulai hijau, sudah mulai tumbuh. Tak sengguh temanten anyar, laksana pengantin baru yang sedang senang. Apa artinya? Mereka sudah mulai mengenal dirinya dan mengenal Allah, berarti akan mengakui kalau dirinya lemah dan memahahebatkan Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Metodenya itu berbeda. Lah kalau nanti nyanyi-nyanyi begitu dikatakan, wah ini bid'ah dolalah, ini kudu ngaji tuh sama temennya Mas Topik gitu ya, sama temennya Kang Abdurrahman itu. Siapa temannya? Gunawan. Temannya lagi sama saya maksudnya. Gitu. Pelan-pelan loh memahami agama.